hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom sahabat Morning Grace. Pada saat ini saya mau menanyakan kepada saudara-saudari, apakah belakangan ini kita sering merasakan overthinking? Atau hanya anak muda saja nih? Tentu pasti yang lainnya pernah merasakan ya overthinking itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita menguatkan iman kita di tengah overthinking itu. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami bersyukur. Dan pada saat ini kami meminta pertolongan-Mu melalui firman-Mu, agar ketika kami menghadapi setiap kehidupan kami senantiasa diingatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pada saat ini kami karena telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Morning Grace, pada saat ini pembacaan kita terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Morning Grace, dalam salah satu artikel kompas.com, menurut laporan UNICEF, The State of the World's Children 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15 sampai 24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Bahkan penelitian oleh Health Collaborative Center, HCC, mengungkapkan bahwa setengah dari populasi Indonesia memiliki sifat overthinking atau pola pikir negatif yang berulang dengan kecenderungan khawatir berlebihan terhadap masa depan. Nah, saudara-saudari terkasih, kita adalah generasi yang dengan memiliki akses paling cepat dan paling instan dapat menjangkau segala informasi, tetapi menjadi generasi yang paling sering overthinking sebelum tidur. Apalagi anak muda nih yang sering belum bisa tidur sambil scroll TikTok, kemudian menemukan quotes-quotes yang mengena dengan kehidupannya, sehingga itu membuat dia overthinking dengan masa depannya. Terlalu banyak mikir kalau-kalau ke depannya. Takut membuat keputusan karena takut salah. Cemas tentang masa depan. Dan kadang kita sendiri nggak tahu kenapa kita bisa gelisah. Dan yang lebih rumit adalah, khususnya kita yang mempercayai Kristus. Kadang kita tahu ayat-ayatnya, kita tahu tentang kebenarannya, tetapi tetap saja kepala kita dipenuhi dengan keramaian pikiran-pikiran kita. Nah, saudara terkasih, inti masalah dalam pikiran kita adalah kita menginginkan untuk mengontrol segala hal. Overthinking itu sering muncul karena kita mau kontrol semua kemungkinan. Kita memikirkan, gimana kalau nanti kita gagal? Bagaimana kalau seseorang kecewa kepada kita? Bagaimana kalau saya salah mengambil langkah? Padahal kunci damai bukan pada kemampuan kita mengendalikan hasil, tetapi pada penyerahan kita kepada pribadi yang lebih tahu segalanya. Mari kita bedah ayat ini secara sederhana tapi dalam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan berarti Tuhan melarang kita merasa cemas, khawatir akan segala sesuatunya. Tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu mengendalikan diri kita, bahkan menguasai pikiran-pikiran kita setiap hari. Lalu, di ayat ini mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tuhan ingin mendengar segala pergumulan kita. Tuhan ingin mendengar segala kekhawatiran kita. Bukan hanya dalam doa, tetapi juga isi kepala yang cukup berantakan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dilanjutkan dalam ayat ini. Artinya adalah doa adalah wadah kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Permohonan menyatakan kejujuran dengan kebutuhan kita. Ucapan syukur, maka kita percaya Tuhan tetap baik dalam segala hal, bahkan saat ketika kita tidak mengerti apapun. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai ini tidak tergantung situasi di luar, bukan karena semua beres, tapi karena Tuhan hadir di dalam kita. Damai ini melampaui akal, artinya bahkan saat pikiran kita pun masih bingung, hati kita pun bisa tetap tenang. Asalkan kita mengundang untuk Tuhan hadir di dalam kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Berdoalah sebelum kita memikir terlalu jauh. Setiap kali overthinking muncul, ambillah waktu
tarik nafas, dan berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ini karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol semuanya. Maka kita serahkan semuanya di dalam doa. Kemudian mungkin yang suka menulis bisa menuliskan segala kekhawatiran kita dan silahkan doakan satu persatu. Jangan simpan semua di dalam kepala. Tulis, doakan, dan lepaskan. Kemudian latih ucapan syukur setiap hari. Syukur mengarahkan fokus kita kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan, bukan hanya yang belum kita pahami. Lalu, jangan jalan sendiri. Bukalah diri kita terhadap komunitas-komunitas, terhadap lingkungan kita. Mungkin ada yang memiliki komunitas kecil, terbukalah kepada mereka agar orang-orang yang bisa menguatkan kita, orang-orang di sekitar kita dapat menguatkan kita. Iman dibangun lewat persekutuan kita. Kuncinya adalah Tuhan tidak meminta agar kita mengerti segala hal dalam kehidupan kita, apalagi yang dalam pikiran kita. Dia meminta agar kita percaya kepadanya dalam semuanya. Lalu, overthinking tidak menyelesaikan segala hal. Tidak menyelesaikan juga hari esok yang akan kita hadapi. Tetapi, mari kita mendamaikan diri kita hari ini. Tuhan tidak selalu memberi jawaban cepat, tetapi Dia selalu memberi kehadiran yang cukup, bahkan setiap saat kita membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pikiran kami sering sibuk dan lelah. Kami sering mencoba mengontrol hal yang di luar kendali. Hari ini kami ingin belajar untuk menyerahkan segala hal, segala kekhawatiran kami. Kami mau percaya bahwa Engkau lebih tahu dan Engkau tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Beri kami damai yang melampaui pikiran kami dan tenangkanlah hati kami di dalam Engkau. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku.
kapanpun.